Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biazam Kusuma, NIM 2024 101087, kelas Sistem Basis Data C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas modul 3. Pertama, studi ke 1 yaitu peminjaman lab. Bisa dilihat di sini ada tabel tentang relationship jenis relationship setiap entity. Yang pertama, lab dengan kepala lab memiliki jenis yaitu memiliki, entity lab dengan barang itu memiliki, entity lab dengan peminjamannya itu melakukan, entity lab dengan asisten itu memiliki, lalu kepala lab dengan lab tanggung jawab, entity kepala lab dengan asisten dibantu, entity barang dengan lab dimiliki, entity barang dengan peminjaman memberikan, entity barang dengan jenis barang yaitu berjenis, lalu kemudian entity UKM dengan UKM dengan kemudian entity kegiatan dengan UKM diadakan, entity kegiatan dengan pinjamannya itu melakukan, kemudian entity peminjaman dengan lab itu dilakukan, entity pinjaman dengan entity barang itu memberikan, kemudian peminjaman dengan kegiatannya itu, kemudian peminjaman dengan entity panitia yang dilakukan, jangan dengan entity asisinya yang diberikan, lalu entity panitia dengan KM yaitu bagian dari, entity panitia dengan entity peminjamannya itu melakukan, kemudian entity asisten dengan lab yaitu bagian dari, entity asisten dengan entity kepala lab yaitu membantu, kemudian asisten dengan entity peminjamannya itu memberikan, terakhir yaitu jenis barang dengan entity barang yaitu di atas. Ya, selanjutnya ada optional relationship. Di sini pertama relationship lab dengan kepala lab. Optional lab yaitu wajib karena harus mengetahui lab apa yang dipimpin oleh kepala lab. Kemudian optionally kepala lab juga wajib karena kepala lab harus wajib mengetahui lab apa yang dipimpinnya. Kemudian relationship lab dengan barang. Optionally lab tidak wajib karena lab tidak harus ada barangnya, seperti misal ada lab baru yang datanya baru masuk ke database tapi lab tersebut masih belum memiliki barang, seperti itu. Lalu untuk optionally barang wajib karena setiap barang harus mempunyai harus tercatat milik lab tertentu ketika menambah data barang tersebut dengan menyentuhkan nama labnya, seperti itu. Ketiga yaitu relationship lab dengan peminjaman. Optional lab tidak wajib karena jika tidak ada peminjaman pasti juga tidak ada lab. Dan optional peminjaman itu wajib karena saat peminjaman pasti ada nama lab yang dipinjamkan barangnya. Lalu yang keempat yaitu relationship lab dengan asisten. Optional lab tidak wajib karena jika tidak ada pinjaman pasti lab tersebut tidak ada. Dan optional asisten di sini wajib karena pada saat proses meminjam pasti asisten tersebut dibutuhkan dengan lab. Selanjutnya yang kelima yaitu relationship kepala lab dengan asisten. Opsi kepala lab tidak wajib karena kepala lab tidak harus ada, tidak ada asisten. Dan optionally asisten sebaliknya yaitu wajib karena saat terjadi peminjaman nama asisten pasti tercatat dengan tanggung jawaban kepada kepala lab. Yang keenam yaitu relationship barang dengan jenis barang. Optionally barang wajib
Karena setiap barang harus ada jenisnya. Karena saat menambah data, barang baru harus tercantumkan jenis barangnya. Lalu kemudian optionality jenis barang, yaitu tidak wajib. Mengapa tidak wajib? Karena jenis barang tidak harus ada barangnya. Seperti misalnya ada jenis barang, misalnya drone. Tapi di entitas jenis barang, meski saat ini belum ada lab yang mempunyai drone, tapi bisa dimasukkan seperti itu. Lalu yang ketujuh yaitu relationship barang dengan peminjaman. Opsi barang tidak wajib karena barang tidak harus ada saat peminjaman. Dan sebaliknya, opsional peminjaman yaitu wajib karena saat peminjaman pasti ada barang yang diperlukan datanya. Seperti itu. Yang kedelapan yaitu relationship UKM dengan kegiatan. Opsional UKM tidak wajib. Mengapa tidak wajib? Karena UKM tidak harus ada jika tidak ada kegiatan. Seperti itu. Opsional kegiatan wajib karena pada saat kegiatan pasti ada UKM yang bersangkutan seperti itu. Dan kesembilan yaitu relationship UKM dengan panitia. Opsional UKM tidak wajib karena jika UKM itu tidak harus ada jika tidak ada kepanitiaan. Seperti itu. Sebaliknya opsional panitia wajib karena saat ada kepanitiaan pasti ada UKM yang bersangkutan. Seperti itu. Dan ke-10 yaitu relationship kegiatan dengan peminjaman. Opsional kegiatan tidak wajib karena jika kegiatan itu tidak harus ada jika tidak ada peminjaman, dan sebaliknya opsional peminjaman itu wajib karena saat peminjaman pasti ada kegiatan yang terselenggara. Selanjutnya itu 11 relationship peminjaman dengan panitia. Di sini opsional peminjaman wajib karena saat peminjaman pasti ada panitia yang bersangkutan. Dan sebaliknya opsional panitia tidak wajib jika tidak panitia tidak harus ada jika tidak ada peminjaman. Selanjutnya yaitu ke-12 relationship peminjaman dengan asisten. Opsional peminjaman di sini wajib karena saat terjadi peminjaman pasti dibutuhkan data asisten yang dimasukkan. Dan optionally asisten tidak wajib karena jika tidak ada peminjaman pasti tidak ada juga asisten yang dibutuhkan datanya. Di sini cardinality relationship. Yang pertama yaitu relationship lab dengan kepala lab, yaitu cardinality-nya one to one, di mana one memiliki lab dan kepala lab juga one. Relationship lab dengan barang, cardinality-nya one to many, di mana one kepemilikan lab dan many-nya memiliki yaitu barang. Yang ketiga yaitu relationship lab dengan peminjaman. Cardinality-nya one to many, di mana one untuk lab dan many untuk peminjaman. Yang keempat, relationship lab dengan asisten. Cardinality-nya one to many, di mana one kepemilikan lab dan many-nya asisten. Yang kelima yaitu relationship kepala lab dengan asisten. Cardinality-nya one to many, di mana one untuk kepala lab dan many untuk asisten. Yang keenam yaitu relationship barang dengan jenis barang. Cardinality-nya one to many, di mana one untuk barang dan many untuk jenis barang. Relationship barang dengan peminjaman. Cardinality-nya itu one to many, di mana one barang dan many untuk peminjaman. Relationship UKM dengan kegiatan. Cardinality-nya yaitu one to many, di mana one untuk UKM, di mana many-nya untuk kegiatan. Yang 9 yaitu relationship UKM dengan panitia, di mana one untuk UKM dan many-nya untuk panitia. Yang ke-10 yaitu relationship kegiatan dengan peminjaman. Cardinality-nya one to many, one untuk kegiatan dan many untuk peminjaman. 11 yaitu relationship peminjaman dengan panitia, di mana cardinality-nya yaitu one to many, one untuk peminjaman dan many untuk panitia. 12 relationship peminjaman dengan asisten, di mana one untuk peminjaman, many untuk asisten. Bisa dilihat di sini adalah ERD yang telah saya buat.
Nah, selanjutnya yaitu permasalahan bengkel di kasus 2. Ya, bisa dilihat di sini ada tabel jenis relationship antar entity. Yang pertama yaitu barang dengan pembelian yaitu dilakukan, entity barang dengan bengkel itu memiliki, entity barang dengan jenis barang itu berjenis, entity pembelian dengan barang itu, entity pembelian dengan bengkel itu dilakukan, entity pembelian dengan pembeli itu dilakukan, entity pembelian dengan kasir itu diproses. Selanjutnya, entity bengkel dengan barang itu memiliki, entity bengkel dengan pembelian itu memiliki, entity bengkel dengan mekanik itu memiliki, entity bengkel dengan kasir itu memiliki, entity mekanik dengan bengkel itu memiliki, entity mekanik dengan kasir itu membeli laporan, lalu entity pembeli dengan pembeli itu melakukan, lalu entity pembeli dengan kasir itu membayar, dan entity jenis barang dengan barang yang terdiri atas. Selanjutnya yaitu entity kasir dengan pembelian itu memproses, entity kasir dengan bengkel dimiliki, entity kasir dengan mekanik itu menerima laporan, entity kasir dengan pembelian itu menerima pembayaran. Bisa dilihat sini adalah optional relationship. Yang pertama relationship barang dengan pembelian. Sini optional di barang tidak wajib karena barang tersebut tidak harus dibeli. Dan selanjutnya optional pembelian itu wajib karena pada saat pembelian pasti ada barang yang dibeli. Selanjutnya kedua relationship barang dengan bengkel. Optional barang itu wajib karena pasti ada pada setiap bengkel. Dan selanjutnya itu optional bengkel tidak wajib karena bengkel tidak harus menyediakan barang. Selanjutnya yaitu ketiga relationship barang dengan jenis barang. Optional di barang itu wajib karena setiap barang mesti memiliki jenis. Dan selanjutnya optional jenis barang tidak wajib karena jenis barang tidak harus ada jika tidak ada barang. Yang keempat yaitu relationship pembelian dengan bengkel. Optional pembelian yaitu wajib karena pasti pada saat pembelian pasti ada bengkel yang bersangkutan. Dan optional di bengkel tidak wajib karena bengkel tidak harus ada jika tidak ada pembelian. Selanjutnya yaitu relationship pembelian dengan pembeli. Ini optional pembelian itu wajib karena pada saat pembelian pasti ada pembeli yang bersangkutan. Sedangkan optional pembeli tidak wajib karena jika tidak ada pembelian maka tidak ada pembeli. Yaitu cardinality relationship. Pertama relationship barang pembelian yaitu cardinality-nya many to many, di mana many untuk barang dan many selanjutnya untuk pembelian. Relationship barang dengan bengkel yaitu cardinality-nya one to many, di mana one untuk barang dan many. Selanjutnya relationship barang dengan jenis barang, di mana one untuk barang dan many untuk jenis barang. Yang keempat yaitu relationship pembelian dengan bengkel, cardinality-nya one to many, di mana one untuk pembelian dan many untuk bengkel. Kelima yaitu relationship pembelian dengan pembeli, cardinality-nya yaitu one to many, di mana one untuk pembelian dan many untuk pembeli. Enam yaitu relationship pembelian dengan kasir, mana one cardinality-nya one to many, di mana one untuk pembelian dan many untuk kasir. Selanjutnya yaitu relationship bengkel dengan mekanik, di mana one untuk bengkel. 8 relationship bengkel dengan kasir dan kasir.
9 yaitu relationship mekanik. Kasir di mana one untuk mekanik dan many untuk kasir. 10 yaitu relationship pembelian dengan kasir di mana cardinality-nya one to one, di mana one pembeli maupun kasir. Ini telah saya buat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.